Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini melalui Zoom meeting, yaitu untuk presentasi dari kelompok 10 kelas A Fintech Syariah, yaitu yang akan membahas mengenai transformasi digital keuangan Islam, sistematik literatur review terhadap perkembangan model bisnis dan tantangan fintech crowdfunding syariah. Sebelumnya, em, kami membuat video presentasi ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kelompok mata kuliah fintech syariah yang didosen pengampuni oleh Bapak Trisna Wijaya. Mungkin di sini ada anggota tim dari kelompok 10, yaitu yang pertama ada Jia Ayu Maulida dengan NPM 07, ada saya sendiri Ilona Virginia dengan NPM 012, ada Anggia Dava Irfani dengan NPM 025, selanjutnya ada Adam dengan NPM 043, dan juga ada Lutfia Alia Nuralifah dengan NPM 105. Boleh di next. Nah, di sini submateri yang akan kita bahas yaitu mengenai ada latar belakang masalah, ada metode penelitian, selanjutnya ada konsep fintech crowdfunding syariah, lalu ada perkembangan fintech crowdfunding syariah, dan juga ada model bisnis crowdfunding syariah, ada tantangan pengembangan crowdfunding syariah, dan yang terakhir ada peluang dan masa depan crowdfunding syariah. Seperti itu. Mungkin sekarang kita lanjut saja masuk ke pemaparan mengenai akan dibahas oleh Anggia Dava Irfani. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait latar belakang masalah. Masalah yang kami ambil terkait judul jurnal ini yaitu setelah diketahui kita semua gitu bahwa perkembangan teknologi digital itu telah membawa perubahan besar gitu dalam beberapa sektor. Nah, termasuk juga dalam sektor keuangan. Nah, untuk transformasi digital dalam industri keuangan ini melahirkan berbagai inovasi gitu yang sekarang seringkali dikenal sebagai istilah financial teknologi atau fintech. Nah, fintech itu apa gitu? Fintech itu merupakan sebuah inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi gitu untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam aktivitas keuangan. Nah, dalam konteks ekonomi Islam ini, perkembangan teknologi juga mendorong munculnya fintech syariah yang mengintegrasikan layanan keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, salah satu bentuk inovasi fintech syariah yang saat ini sedang berkembang pesat adalah crowdfunding syariah. Nah, crowdfunding syariah sebagai tema yang kelompok kami ambil gitu. Kenapa? Karena crowdfunding syariah itu sedang hype gitu untuk saat ini. Nah, crowdfunding merupakan sebuah metode penggalangan dana dari masyarakat secara kolektif melalui platform digital untuk membiayai suatu proyek, suatu usaha maupun kegiatan usaha. Nah, dalam sistem keuangan Islam, crowdfunding dikembangkan dengan menerapkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudorobah, musyarakah, murabahah, ataupun wakalah. Melalui mekanisme ini gitu masyarakat lain pun gitu ya dapat berpartisipasi gitu dalam pembiayaan usaha ataupun proyek tertentu dengan cara yang transparan dan sesuai prinsip syariah. Nah, di Indonesia juga perkembangan crowdfunding syariah itu semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital serta dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan. Nah, selain itu, potensi ekonomi syariah yang besar juga menjadi faktor pendorong berkembangnya platform fintech syariah. Nah, meskipun demikian gitu, perkembangan crowdfunding syariah ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan syariah, risiko teknologi, dari ancaman cyber jahat gitu, serta kebutuhan integrasi dengan ekosistem keuangan Islam yang lebih luas. Oleh karena itu, gitu diperlukan lebih terkait kajian komprehensif perkembangan model bisnis serta tantangan yang dihadapi oleh fintech crowdfunding syariah. Nah, seperti yang dipaparkan di judul gitu bahwa kita menggunakan literatur review gitu, beberapa penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu gitu menunjukkan bahwa si crowdfunding syariah itu memiliki potensi besar dalam mendukung biaya sektor UMKM.
Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa equity crowdfunding syariah dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Nah, meskipun berbagai penelitian telah membahas crowdfunding syariah gitu tadi seperti yang telah saya sampaikan, kajian yang mengintegrasikan perkembangan teknologi, model bisnis, serta tantangan implementasinya dalam kerangka transformasi digital keuangan Islam masih perlu diperluas gitu. Nah, oleh karena itu, penelitian yang kami upayakan gitu berupaya untuk menganalisis secara lebih komprehensif mengenai crowdfunding syariah serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peluang dan prospek masa depan crowdfunding syariah dalam mendukung inklusi keuangan serta pembiayaan bagi UMKM berbasis syariah. Oke, boleh di next. Nah, ada pun metode yang kami gunakan gitu, menggunakan metode sistematik literatur review untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mensintesis berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan fintech crowdfunding syariah. Nah, kenapa gitu metode ini dipilih? Karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi tren, model bisnis, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan crowdfunding syariah. Nah, proses sistematik literatur review ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu identifikasi literatur, yaitu proses pengumpulan berbagai sumber penelitian yang relevan dengan topik kajian. Kemudian ada seleksi gitu. Atau kita menyeleksi terlebih dahulu terkait jurnal-jurnal dari tahun 2015 sampai 2024 yang relevan dengan fintech syariah, tentunya dengan tema kita yaitu crowdfunding syariah. Kemudian evaluasi kualitas gitu. Kita menganalisis terkait metodologi dan kontribusi seperti apa dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian ada analisis dan sintesis. Yang dimaksud ini yaitu seperti mengidentifikasikan tren, model bisnis, dan tantangan. Nah, untuk metode ini tentunya akan menghasilkan gitu pemahaman mendalam tentang transformasi keuangan Islam. Sekian dulu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anggia yang sudah membahas dan memaparkan mengenai latar belakang masalah dan juga metode penelitian. Nah, selanjutnya, materi mengenai konsep fintech crowdfunding syariah. Boleh di next. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian fintech dan juga crowdfunding. Nah, fintech ini tuh merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi pada bidang keuangan dengan memunculkan berbagai skema keuangan baru. Dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zufa, yaitu institusi keuangan yang bertempat di Inggris yang menjalankan usaha jasa keuangan. Fintech syariah juga merupakan kombinasi dan juga inovasi yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Nah, meskipun fintech syariah ini tuh merupakan inovasi baru, perkembangannya itu tentunya berlangsung sangat pesat gitu. Islam itu sebagai agama yang komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan gitu, sehingga aktivitas fintech itu harus mengikuti aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selain itu tujuan penyelenggaraan fintech juga itu harus sejalan dengan tujuan transaksi di dalam Islam, yaitu untuk menghadirkan dan juga menjaga kemaslahatan serta menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengertian dari crowdfunding syariah. Jadi crowdfunding syariah ini tuh adalah salah satu alternatif metode pendanaan bisnis yang sedang populer di dunia. Nah, secara garis besar, crowdfunding itu adalah pendanaan beramai-ramai atau patungan. Crowdfunding ini tuh hadir melalui platform berbasis website yang mempertemukan pemilik proyek atau project owner dengan masyarakat yang bersedia memberikan pendanaan. Nah, sebagai bentuk imbal balik, pemilik proyek ini tuh biasanya menawarkan produk atau layanan kepada para pihak yang telah memberikan dana. Nah, crowdfunding ini tuh dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti donation based crowdfunding atau dana diberikan tanpa imbalan, terus ada reward based crowdfunding atau pemberian dana dengan imbalan berupa produk atau layanan,
Lalu juga ada equity crowdfunding atau pemberian dana dengan imbalan kepemilikan saham. Dan juga ada debt crowdfunding atau pemberian dana dalam bentuk pinjaman dengan pengembalian berbasis bunga ataupun keuntungan usaha. Boleh di next? Selanjutnya ada prinsip dan juga akad dalam Quran Funding Syariah. Jadi, di dalam Islam itu setiap bentuk transaksi keuangan itu harus didasarkan pada akad yang sah dan memenuhi prinsip keadilan serta kemaslahatan. Nah, oleh karena itu, dalam Quran Funding Syariah itu ada beberapa prinsip ya. Yang pertama ada transparansi informasi, yang mana semua informasi terkait proyek, risiko, keuntungan, dan juga penggunaan dana itu harus disampaikan secara terbuka kepada investor. Nah, hal ini tuh bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena kurangnya informasi. Lalu yang kedua ada kejelasan kontrak. Setiap transaksi itu harus memiliki akad atau perjanjian yang jelas, mencakup hak dan juga kewajiban masing-masing pihak. Nah, ini itu penting untuk menghindari unsur ketidakpastian atau goror ya kalau di dalam Islam. Yang ketiga yaitu keadilan dalam pembagian keuntungan itu harus dipastikan agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, keuntungan ini tuh harus dibagi secara adil sesuai kesepakatan di awal. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan atau merugikan pihak yang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada prinsip lain yang menjadi landasan legalitas crowdfunding syariah, yaitu adalah prinsip keadilan atau al-adalah dan juga larangan eksploitasi. Nah, semua pihak dalam transaksi itu harus diperlakukan secara adil gitu, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini tuh menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi syariah. Nah, di dalam crowdfunding syariah itu tidak diperbolehkan adanya praktik yang merugikan atau menekan salah satu pihak seperti riba atau pengambilan keuntungan secara tidak wajar seperti itu. Nah, selain itu di dalam praktiknya crowdfunding syariah juga menggunakan beberapa akad yang telah diakui dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu ada model equity crowdfunding, akad musyarakah atau kemitraan berbasis bagi hasil yang sering digunakan biasanya. Nah, sedangkan model peer-to-peer lending atau P2P lending syariah ini tuh biasanya menggunakan akad mudharabah atau kerjasama usaha yang dapat diterapkan. Seperti itu. Boleh di next? Nah, sekarang menjelaskan mengenai perbedaan crowdfunding syariah dan juga konvensional. Nah, perbedaan utama di antara crowdfunding konvensional dan crowdfunding syariah ini tuh terletak pada mekanisme transaksi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Nah, yang pertama, crowdfunding syariah itu menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, goror, dan juga maisir. Nah, sedangkan crowdfunding konvensional ini tuh merupakan sistem pendanaan yang menggunakan prinsip keuangan umum tanpa terikat pada aturan agama tertentu. Nah, jadi di dalam sistem ini tuh mekanisme pendanaan biasanya menggunakan kontrak bisnis biasa dan dalam beberapa kasus itu dapat melibatkan unsur bunga sebagai bentuk imbal hasil bagi investor. Nah, seiring berjalannya waktu itu telah berkembang dengan pesat. Hal tersebut itu perlahan juga diikuti oleh fintech konsep syariah yang di dalamnya itu termasuk crowdfunding syariah. Nah, jika ditinjau dari hukum agama Islam, crowdfunding itu memang tidak bertentangan dengan hukum syariat yang ada, bahkan dapat dikatakan sangat sesuai. Namun, hal itu selama sistem dan konsep yang digunakan itu memang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi penerapan crowdfunding ini tuh dibolehkan gitu selama memang masih memegang nilai-nilai syariah yang ada seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan mengenai konsep fintech crowdfunding syariah. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada uh, materi mengenai perkembangan fintech crowdfunding syariah yang tentunya akan dibahas oleh Jia Ayu. Kepada Jia Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan terkait perkembangan fintech crowdfunding syariah. Nah, pada tingkat global, fintech crowdfunding yang sesuai syariah telah berkembang menjadi alat kunci dalam ekonomi Islam, memanfaatkan blockchain atau transparansi dan jejak transaksi, serta mendukung sektor-sektor seperti perumahan terjangkau, zakat digital, dan pembangunan berkelanjutan. Analisis biometrik terhadap 704 artikel Scopus pada tahun 2013 sampai 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dalam publikasi sejak 2016 dengan fokus pada bidang bisnis, ekonomi, dan fintech. Lanjut,
Pada tahun 2020, Indonesia menerbitkan terkait crowdfunding pada pasal 7 POJK 52 garis miring 20 yang mengatur bahwa operator SCF harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan kemudian mendaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hingga saat ini, dua operator SCF syariah telah memperoleh izin dari OJK sebagai validitas UMKM dan penerbitan suku serta saham syariah, yaitu Safik dan Bizher. Nah, jumlah investor syariah di Indonesia telah meningkat selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 647% atau sekitar 91.703 investor. Nah, fenomena ini memiliki dampak positif terhadap pendanaan UMKM yang dikumpulkan melalui SCF syariah dari total volume suku. Nah, platform crowdfunding syariah telah berkembang pesat untuk melayani pelanggan di berbagai sektor seperti eh, invest, investor di sektor retail, grow di sektor pertanian, Discrow di sektor perumahan dan properti dan lain-lain. Nah, pada Februari tahun 2019, terdapat 96 platform fintech konvensional dan 3 platform syariah yang terdaftar di OJK. Nah, beberapa platform crowdfunding syariah seperti Capitalbot dan Ethicrow bermarkas di Singapura, namun berinvestasi pada proyek-proyek di Indonesia. Nah, pada tahun 2018, transaksi crowdfunding mencapai sekitar 2,34 miliar. Nah, crowdfunding memegang pa- memegang pa- memegang pangsa pasar sekitar 31% di sektor ini. Nah, pada platform crowdfunding syariah yang terdaftar di OJK menyalurkan sekitar 77 miliar pada tahun 2018. Nah, sementara potensi crowdfunding syariah mencapai 5 sampai 7 triliun transaksi per tahunnya. Nah, dan transaksi crowdfunding ini tumbuh sebesar 16,3% per tahun. Lanjut di sini ada peran regulasi dan inklusi keuangan. Nah, regulasi fintech crowdfunding syariah di Indonesia diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui POJK nomor 57 garis miring POJK 04 garis miring tahun 2020. Nah, tentang penawaran efek melalui layanan crowdfunding berbasis teknologi informasi yang diperkuat oleh Fatwa DSN MUI nomor 117 garis miring DSN MUI garis miring 2 garis miring tahun 2018 dan Fatwa nomor 137 DSN MUI tahun 2020 untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Nah, pada inklusi keuangan melalui regulasi ini sangat signifikan dengan fintech syariah menjangkau 60 juta UMKM yang kurang terlayani di Indonesia. Nah, meningkatkan akses pembiayaan menjadi 52,1% dari total SCF pada tahun 2024 dan aset mencapai sekitar 134 miliar pada tahun 2021. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Jia yang sudah memaparkan materi mengenai perkembangan fintech crowdfunding syariah. Selanjutnya, bisa di next. Kita lanjut ke materi mengenai model bisnis crowdfunding syariah yang akan disampaikan oleh Adam. Maka kepada Adam dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan model bisnis crowdfunding syariah. Di sini ada struktur dan mekanisme platform. Model bisnis crowdfunding syariah adalah model pendanaan berbasis teknologi yang mematuhi prinsip syariah Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau wakalah untuk keadilan bagi hasil. Struktur platform crowdfunding syariah dirancang berlapis untuk memastikan kepatuhan syariah dan keamanan hukum. Terdiri dari 3 tingkatan utama, lapisan operasional, lapisan backend, serta lapisan pengawasan.
Mekanisme berjalan melalui siklus 5 tahap. Satu, onboarding inisiator dengan screening syariah oleh DPS. Dua, penyusunan offering dokumen berisi detail akad, target dana, tenor, dan proyeksi bagi hasil. Tiga, kampanye publik selama 30 sampai 90 hari dengan target minimum dan maksimum. Empat, penyaluran dana via escrow account jika target tercapai atau refund otomatis jika gagal. Lima, monitoring pasca funding dengan laporan berkala dan pembagian hasil sesuai akad. Contoh, pada akad mudharabah, investor sebagai robo-amal hanya menanggung kerugian modal, sementara inisiator mudharib bertanggung jawab operasional. Transparansi dijaga via blockchain untuk audit trial. Biaya platform biasanya 5-10% dari dana terkumpul, dibagi untuk operasional dan DPS. Boleh di next. Nah, di sini juga ada jenis model crowdfunding syariah. Terdiri dari donasi berbasis zakat atau infak tanpa imbalan finansial untuk kegiatan sosial seperti bantuan yatim, reward yang memberikan hadiah non-finansial seperti produk halal melalui akad wakaf bil ujroh, aset atau debit untuk pembiayaan barang dengan pengembalian pokok plus bagi hasil via murabahah atau ijarah serta ekuitas yang melibatkan kepemilikan saham dengan musyarakah atau mudharabah untuk bagi hasil profit, di mana model hibrida semakin umum untuk diversifikasi risiko sesuai POJK 057 garis miring POJK 04 garis miring 2020 dan Fatwa DSN MUI. Ekosistem crowdfunding syariah membentuk jaringan tertutup yang terintegrasi, mencakup infrastruktur teknologi, regulasi, serta sertifikasi. Dinamika ekosistem didorong oleh pertumbuhan UKM halal di Indonesia dengan platform terdaftar seperti Amarta Syariah dan gandeng tangan mencapai Rp 500 miliar dana terkumpul hingga 2025. Boleh di next. Nah, di sini juga ada literasi dan kepercayaan penggunaan pengguna. Eh, sta- Stakeholder utama dalam ekosistem crowdfunding syariah meliputi inisiator proyek seperti UKM atau Tub syariah komplain yang bertanggung jawab atas eksekusi dan pelaporan. Investor individu atau institusi seperti lembaga zakat yang memilih berdasarkan profil risiko syariah. Operator platform seperti PT P2P Branding Syariah yang menangani matchmaking dan kepatuhan. Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ulama bersertifikat untuk audit akad dan fatwa, serta regulator seperti OJK untuk lisensi, Kemendag untuk sertifikasi halal, Bank Syariah untuk escrow, dan asosiasi seperti ASPI untuk standarisasi interaksi melalui MOU dengan demi mitigasi risiko. Mungkin segitu saja yang bisa saya dapat jelaskan tentang model bisnis crowdfunding syariah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adam yang sudah memaparkan materi mengenai model bisnis crowdfunding syariah dengan sangat baik. Mungkin lanjut aja ke materi berikutnya mengenai tantangan pengembangan crowdfunding syariah yang tentunya akan dipaparkan oleh Alia. Kepada Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan mengenai tantangan pengembangan program saya. Nah, untuk tantangan itu sendiri yang di sini terdapat tiga. Tantangan pertama, pengembangan program saya itu tantangannya dari regulasi dan juga. Nah, crowdfunding syariah ini harus memenuhi dua
fokus yaitu regulasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga prinsip syariah dari BSNMUI. Karena muncul karena perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan regulasinya. Nah, jadi sehingga belum semua inovasi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Ya, selain itu, setiap transaksi harus sesuai prinsip syariah dan juga menggunakan yang tepat, sehingga diperlukan pengawasan agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, di regulasi di tantangan regulasi yang pertama ini, dan pentingnya yaitu crowdfunding syariah ini harus mengikuti regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa BSN MUI. Juga harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Juga menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan juga wakalah. Juga perlu adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah ataupun DPS. Nah, tantangan di regulasi itu sendiri yaitu regulasinya belum sesuai ataupun belum selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, untuk tantangan yang kedua itu ada di risiko teknologi dan juga keamanan data. Nah, crowdfunding syariah ini sangat bergantung pada teknologi digital sehingga rentan terhadap berbagai risiko seperti adanya gangguan sistem, kegagalan transaksi, dan juga serangan siber. Nah, risiko ini dapat menyebabkan kebocoran data dan juga kerugian finansial, serta nantinya bisa menurunkan kepercayaan pengguna. Nah, oleh karena itu, sistem keamanan dan juga infrastruktur teknologi yang kuat sangat diperlukan. Nah, poin penting dari risiko teknologi dan keamanan data ini, risikonya yang tadi, tantangan pengembangan crowdfunding syariah, itu risikonya bisa terjadinya hacker atau hacking, juga kebocoran data dan juga gangguan sistem. Nah, dampaknya itu bisa menyebabkan kerugian finansial dan juga penurunan kepercayaan. Jadi, perlu dilakukannya atau perlu adanya sistem keamanan yang kuat. Nah, untuk selanjutnya, next slide. Nah, untuk tantangan pengembangan crowdfunding syariah yang ketiga itu ada di literasi dan juga kepercayaan dari penggunanya. Nah, rendahnya literasi keuangan syariah dan juga digital menjadi hambatan dalam pengembangan crowdfunding syariah itu sendiri. Nah, jadi banyaknya masyarakat yang belum memahami mekanisme dan juga risiko yang ada sehingga minat pengguna crowdfunding syariah ini masih begitu rendah. Jadi selain itu juga kepercayaan terhadap platform ini juga masih terbatas, terutama terkait keamanan dan juga transparansi. Nah, poin penting dari tantangan yang ketiga ini, tantangan mengenai literasi ini yaitu literasi keuangan syariahnya masih cukup rendah, juga kurangnya pemahaman tentang crowdfunding, kepercayaan masyarakat tentunya dipengaruhi oleh transparansi dan keamanan. Juga perlunya edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Alia yang sudah memaparkan mengenai tantangan pengembangan crowdfunding syariah. Boleh di next. Mungkin selanjutnya akan memaparkan materi mengenai peluang dan masa depan crowdfunding syariah yang tentunya akan disampaikan oleh Anggia Dava Irfani. Kepada Anggia, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait peluang dan masa depan crowdfunding syariah. Seperti yang telah sedikit saya paparkan di latar belakang masalah yang kami ambil gitu, bahwa crowdfunding syariah itu saat ini sedang naik daun istilahnya. Nah, crowdfunding syariah ini memiliki potensi besar gitu dalam mendukung pembiayaan usaha mikro. Nah, khususnya juga pada pembiayaan UMKM gitu. Nah, karena UMKM itu seringkali gitu
mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Nah, karena keterbatasan akses tersebut, gitu, crowdfunding itu memungkinkan gitu pengumpulan dana dari banyak individu melalui platform digital untuk membiayai suatu proyek tertentu ataupun suatu usaha tertentu. Nah, terus yang selanjutnya ada menggunakan akad syariah tentunya gitu. Untuk crowdfunding syariah itu merupakan bagian dari fintech syariah yang mana selalu gitu menerapkan dari syariah compliance-nya. Nah, akad-akad syariah yang seringkali gitu dipakai dalam crowdfunding itu ada mudorobah gitu atau musyarakah, murabahah, dan juga dalam crowdfunding syariah itu senantiasa gitu menjamin gitu sistem bagi hasil itu adil gitu dan juga bebas dari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya ini crowdfunding syariah itu ada peluang dan masa depannya mendorong sektor halal gitu. Mendorong sektor halal ini yaitu mendukung perkembangan usaha seperti kuliner halal, pasar muslim, dan industri kreatif syariah gitu. Karena keuangan Islam khususnya terus di Indonesia ini sebagai mayoritas masyarakatnya beragama Islam gitu tentunya menjadi peluang sendiri gitu bagi perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia. Selanjutnya ada integrasi ekosistem keuangan Islam tentunya gitu. Untuk crowdfunding syariah ini tidak hanya mengumpulkan gitu dana tadi untuk membiayai UMKM misalnya, tapi si korban syariah juga ini terintegrasi gitu dengan bank syariah, kemudian dengan zakat, dengan wakaf dan takaful gitu. Dalam artian bahwa korban syariah ini bisa menjadi penghimpun dana gitu bagi bagi instrumen-instrumen keuangan Islam yang lainnya gitu. Dan tentunya juga gitu bisa untuk memperluas akses dan meningkatkan kepercayaan gitu, karena tadi ada penggunaan dengan akad juga, kemudian ada pengawasan juga dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada peluangnya berupa dukungan teknologi digital. Fintech ini mempercepat proses seperti blockchain-nya, meningkatkan kan untuk sistem blockchain itu dapat meningkatkan transparansi. Kemudian saat ini kan sedang berkembang sekali gitu terkait AI dan big data gitu, yang mana hal ini dapat membantu gitu menganalisis risiko dari penghimpunan dana yang dilakukan gitu. Terus untuk prospek ke depannya gitu, crowdfunding syariah ini berpotensi gitu untuk menjadi pembiayaan utama yang inklusif, transparan, dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Mengapa demikian? Karena untuk crowdfunding sendiri gitu tadi sudah menerapkan sistem-sistem ataupun sudah menerapkan teknologi gitu yang mana dapat menjalankan perjanjian secara otomatis gitu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ketentuan ditetapkan ini tentunya pasti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mana tidak akan ada maghrib, maisir, gharar, dan riba, dan tentunya sesuai dengan akad yang diinginkan oleh si nasabah yang melakukan crowdfunding ataupun seseorang yang melakukan crowdfunding tersebut. Sekian mungkin peluang dan masa depan crowdfunding syariah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anggia yang sudah memaparkan materi mengenai peluang dan masa depan crowdfunding syariah. Alhamdulillah, kita sudah di tahap selesai dalam sesi pemaparan materi. Mungkin sebelum presentasi kali ini ditutup, bisa di next. Kita akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu dari materi yang sudah kami sampaikan barusan. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya fintech crowdfunding syariah ini tuh merupakan inovasi penting dalam transportasi digital keuangan Islam yang memanfaatkan platform digital dengan tetap berpegang pada prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan juga maisir. Nah, dalam praktiknya, sistem ini itu menggunakan akad seperti mudharabah dan juga musyarakah yang menciptakan mekanisme pembiayaan yang adil dan juga transparansi bagi semua pihak. Nah, perkembangannya itu menunjukkan tren positif, terutama dalam mendukung pembiayaan UMKM serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya itu sulit menjangkau lembaga keuangan formal. Nah, selain itu, integrasi dengan ekosistem keuangan syariah seperti perbankan, zakat, dan wakaf itu turut memperkuat
peran crowdfunding syariah dalam sistem keuangan Islam. Nah, namun masih terdapat tantangan gitu seperti regulasi, lalu ada risiko teknologi dan keamanan data, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Nah, dengan dukungan regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi AI, dan juga blockchain, dan juga big data, serta peningkatan literasi masyarakat, tentunya crowdfunding syariah ini tuh memiliki prospek besar gitu untuk berkembang sebagai instrumen keuangan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, alhamdulillah gitu ya, dari awal sampai akhir presentasi sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Semoga bagi teman-teman yang nantinya menonton video kami yang akan kami upload di YouTube kami itu bisa memahami materi yang kami sampaikan, karena tentunya video ini tuh akan kami upload nanti di YouTube kami seperti itu. Nah, sebelumnya juga terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Fintech Syariah yaitu Patrisna Wijaya. Lalu juga terima kasih juga kepada teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti presentasi melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Nah, mungkin saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.